yang dari Bandung yang merahnya dari mana Pak tadi Pak? Oh, Ibu di mana kawinnya? Arca Manik. Arca Manik Bandung. Wah luar biasa, terima kasih jauh deh. Pemirsa, karena hari ini merupakan hari batik ya, saya pakai batik, Pepi juga pakai batik, ini pakai batik, semua pakai batik ya toh. Untuk lebih mengetahui tentang sejarah batik yang ada di Indonesia, mari kita sambut Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, Ibu Yultin Ginanjar. Mbak, ini senior kita nih. Kembali dalam junior menghormati yang senior berarti mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya. Untuk Ibu Ginanjar, pripun kabarin? Baik aja ya. Gimana kabarnya? Pakai bahasa Sunda dong. Ibu kumaha damang? Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, abdi teh liar. Kunaon lir? Lalu? Kunaon lir? Itu ngelihat si ini ngurus tunjukkan patutnya. Ibu kawin di mana Bu? Di Bandung. Oh di Bandung. Ini bandnya juga dari Bandung nih Bu. Di Bandung Ini, sudah ini bapaknya Ketua BNN Jawa Barat luar biasa. Itu juga Bandung itu yang perkusi, sama drum itu. Bandungnya mana itu? Arca Manik ini dekat. Arca Manik. Kamu gimana waktu itu suka miskin ya? Mas Didi sebentar Mas Didi. Untuk Ibu Ginanjar, boleh diceritain sedikit Bu tentang sejarah batik yang akhirnya diperingati setiap tanggal 2 Oktober ini, monggo. Ya, pertama-tamanya tentu ada dari dari kumpulan pencinta batik yang kemudian berkumpul, kemudian menentukan kepada Menko Kesra untuk diajukan batik sebagai warisan budaya tak benda, dan memang itu harus diajukan oleh komunitas batik, masyarakat batik di Indonesia. Dan setelah diajukan oleh Kementerian Kesejahteraan itu kemudian diajukan ke UNESCO. Dari UNESCO itu banyak sekali calon-calon, karena batik itu kan bukan dari Indonesia saja, tapi banyak dari negara-negara lain. Dan alhamdulillah setelah dipilih dari beberapa negara, Indonesia terpilih sebagai salah satu itu batik yang menjadi warisan tak benda di luar biasa. Jadi ada komunitas batik, ya, kumpul, laporkan ke Menko Kesra, terus ke UNESCO. Terus diakui bahwa batik itu heritage bangsa Indonesia. luar biasa. Bangga kita harus bangga. Ini teman saya kemana-mana itu nggak ada batik, palu pakai batik. Untuk persiapan kalau nggak punya duit, ada orang hajatan datang. Luar biasa. Nggak punya duit. Mas Dukul tahu dari mana gitu? Aku yang ngajarin dia. Apa hukumnya? masih belum selesai. Jadi setelah diterima batik Indonesia menjadi heritage di Indonesia, dan kemudian ini oleh Bapak Presiden SBY melalui surat keputusannya dijadikanlah bahwa hari ini tanggal 2 Oktober menjadi hari batik nasional. Subhanallah. Itu gara-gara kita mendapat itu dari UNESCO. Luar biasa.
Karena kita diakui oleh UNESCO bahwa batik adalah made in Indonesia, produk Indonesia, maka tanggal 2 Oktober ini diperingati Hari Batik Nasional. Bentar lagi kamu dapat daging kurban nanti. Siap-siap apalin alamat-alamat yang ada kurban. Ya. Alhamdulillah. Makan daging setahun sekali dong. Setahun sekali makan dagingnya. Apa? Terlalu katanya. Berarti ikut sama lu gak ada manfaatnya dong. Daging aja setahun sekali makannya. Mas Dedi tuh pendiam orangnya ya. Biasanya sama saya Itu kira-kira kenapa Mas diam Oh, ya? Mas? Kira-kira Mas? ada something wrong. The B-side and in-side. Iya, the beside of. Untuk Ibu Ginanjar lagi nih. Oh, saya nggak diajak ngomong kalau dari tadi, makanya diem salah, ngomong salah, pulang. Yuk pulang saya. Tadi katanya Fani. Iya, karena sayang. Udah salah mahi. Iya. Salah orang. Ibu Ginanjar lagi nih. Saya dengar sekarang sedang berlangsung pemilihan putra putri batik. Putra putri batik. Kriteria dan tujuannya sebenarnya apa sih Bu? Monggo Bu. Ya, untuk menumbuhkan rasa cinta putra-putri kita kepada Iya. batik. Jadi diadakanlah pemilihan putra-putri batik ini. Begitu. Jadi supaya generasi kita ya ikut melestarikan, mengembangkan, mencintai batik. Gitu. Tingkat nasional Ibu ya. Tingkat nasional. Wah, subhanallah. Jadi dari daerah ke daerah perwakilan dengan nasional. Ini dulu ini putri ini ya. Putri apa Mas? Putri kodok. Itu batik juga Ibu. Kasian banget. Putri Ini juga Pangkong. putra ya Mas ya? Putra apa Kak? Ongol-ongol. Berani sekarang nggak berani. Apa-apa. Makin pinter deh. Pinter apa Kak? Pinter nyakitin orang. Ikan. Tapi Mas, Ya. sebelum motong nih, Monggo. punten ya punya. Pakai bahasa Sunda, lebih komunikatif dan situasional. Iya. Ya, karena pemain kalau pemirsa nggak ngerti bisa di Iya, bawah. Ada ininya. Ku bangga-banggana Ibu gaduh budaya batiknya simkuring tiap episode di bukan opat soca sanes opat soca pasti nganggo batik Bu. Tuh Bu. Nggak ngerti kan? Oh, Cilepeng sih. Jadi Nggak, katanya maksudnya tadi Mas tiap hari tuh setiap saking episode saking cintanya dengan produk batik Tiap itu hari selalu pakai pakai batik baju loh, Bu. batik. Betul. Jadi saya boleh ikutan itu putra batik. Putra batik. Boleh. Boleh dong mendaftarkan. Nggak aja pas saja. datang langsung di dis Bu. Kayaknya aja katanya. Putra batik tuh ada minimal tinggi kalau nggak salah Bu. Enggak ya Bu. Loh ini tinggi darahnya loh. Ya hipertensi itu banget. Hipertensi, kolesterol, penyakatan dong. Mas berat banget. Berarti Bu untuk yang mau ikutan menjadi putra dan putri batik cara Ini daftar usianya ya? usianya Usia. Usia terus Syaratnya? berat badannya pengaruh juga nggak atau ini berat dosanya juga. Jadi mungkin kriterianya untuk pemilihan putra putri batik itu ada di ada suatu organisasinya. Jadi berapa sampai umur berapa bisa mengikuti. Tapi saya rasa ya mungkin putra putri itu antara ya 18 sampai ke 20. Oh masih. Kayak kita banget. Iya. Kita Bukan kamu sisanya maksudnya. horor banget sih Mas. Ini contoh batiknya Pak. Nih, plak-plaknya ini. Keren ini ada gambarnya wayang ini luar biasa. Ini bagus-bagus semua yang kamu pakai. Kalau semuanya bagus-bagus. Iya terima kasih Bu. saya Bu kok nggak dipuji Bu? Ini maksudnya juga jujur. Kalau ini batik dari mana Bu? Iya. Itu Dari tadi dipakai sama lu. Enggak maksudnya. Bukan maksudnya asalnya Beng, dari daerah mana, batik atau apa? mungkin Andaran Lamongan. ini batik modern Nggak- sih. nggak jelas. Iya. Batik modern. Modern. Iya, ini. Kalau maksudnya ya jelas maksudnya. Ibu itu jadi bajunya itu batiknya itu batik modern. Iya. Kalau wajahnya corak apa ya Bu? Corak konvensional. Kembali catetin tempat-tempatnya ada korban Mbak Vicky dan Mas Dedi nih.
Akhirnya ditanya juga kita ya. Ya, pasti. Apa harapan Mas Dedi dan Mbak Vicky terhadap batik Indonesia nih? Monggo dari Mas Dedi dulu. Sebenarnya kan kalau dari dulu diributkan batik punya siapa, basicnya batik itu sebenarnya nggak ada yang punya gitu. Karena kalau kita lihat dari sejarah belakang lagi, itu dari zaman Egypt sudah ada proses pembatikan. Sri Lanka, India masuk ke Indonesia memberikan corak batik, Cina memberikan corak batik, sampai Indonesia sendiri bisa ada batik. Yang disayangkan adalah ketika itu sudah menjadi heritage di Indonesia, orang Indonesianya tidak mempopularkan batik, malah mempopularkan Korea gitu. Ya kan? Jadi yang dipopularkan oleh anak-anak kita yang baru ini adalah penyanyi Korea, gaya berpakaian Korea dan sebagainya gitu. Jadi ya wajar saja kalau misalnya batik sampai diambil oleh negara lain, ya karena memang kita nggak peduli, Mas Tukul. Makanya harus disosialisasikan terus, digalakkan terus supaya batik itu bukan hanya hari Jumat saja. Seperti teman saya ini yang ini, batik harus ada dalam tas maupun sepeda motornya. Begitu dia pas nggak punya duit, ya adanya kan ada jamur kuning, mungkin pada nambah parkir motor jauh dipakai jalan. Ini. Kok bisa tahu Mas? Tahu aku ngalami seperti itu. Modal macam itu kan digalakkan, sosialisasikan terus, saya setuju. Kalau perlu SD dari TK, dari mungkin pakai Kalau baju itu ya. sekolah sih udah ada Mas tiap hari Jumat kan. Bukan hari Jumat Kalau saja, bisa setiap Mas hari ya. Dedi. Kantor-kantor diwajibkan, ya setuju. Bukan hari Jumat Sudah di saja. instansi pemerintah kan sudah Sudah. Ya, diwajibkan jangan hari Jumat. dan sudah saja. mulai ke swasta juga. Betul. Ya, Betul. jadi kami juga sudah menghimbau supaya swasta juga ikut memakai batik pada saat-saat hari-hari tertentu. Iya. Jadi bukan hanya pegawai negeri, tapi swasta pun dan perusahaan pun yang sudah masuk punya dapat sertifikat ISO dari Belanda harus mendapat batik. Tapi Mbak Vicky ini monggo. Kalau dari Vicky sih sebenarnya tidak hanya batik, tapi juga semua kain-kain tradisional Indonesia gitu memang patut untuk dilestarikan. Salah satunya tidak misalnya dalam bentuk fashion ya, misalnya dalam bentuk fashion mungkin kalau aku pribadi mensosialisasikannya dengan akan punya brand sepatu, biasanya aku campurkan dengan kulit dengan kain-kain tradisional Indonesia, dan karena kebetulan aku menjualnya juga ke luar negeri, salah satu bentuk untuk memperkenalkan produk Indonesia jadi lebih dikenal di luar negeri gitu aja sih. Dimulai dari itu. Tapi Mas jadi orangnya objektif, apa ada yang kalau ngomong. Jadi tidak nanti ngaling-ngaling kalau bahasa Jawa nih. Oke, sekarang Pak depan mohon izin dulu. Iya Pak. Silakan untuk olah. Ya. Banget sih Nabu. Clue yang tepat olah, silakan. Oh, maaf olah. Oh, ya. Ini Mas bener. Ah ya, aku takut keliru. Oke pemirsa, untuk clue kita yang keempat adalah palsu. Ayo. Palsu. Pelsong. Tadi pertama apa? Warna-warni. Bisa kasar, bisa halus, Nah, panjang, pendek, palsu. akan mendapatkan hadiah Rp300.000 dan kalau perempuan akan saya tambahin Rp5.000. Satu kok nggak nambah-nambah sih Mas? Jangan lihat dari besar Jangan kecilnya, dilihat dari besar kecil. tapi dilihat dari pelitnya. Orang pelit begitu Ya, pemirsa, tak hanya menebak komik, saya juga akan bagi hadiah yang di segmen berikutnya. Jadi jangan mau atau bukan mak.